Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Di sini kami akan menceritakan kembali sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Merdeka, merdeka, merdeka. Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang terjadi tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa yang juga disebut Palanggan 5 Dina ini termasuk dalam rangkaian perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia seiringnya kalahnya Jepang dari sekutu di Perang Dunia II. Peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang melibatkan sisa-sisa pasukan Jepang di Indonesia dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) atau Angkatan Perang Indonesia saat ini sebelum menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sejarah pertempuran 5 hari di Semarang kemudian dikenang dengan dibangunnya sebuah monumen yakni Tugu Muda di Simpang 5 di ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini. Latar belakang sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dinyatakan pada 17 Agustus 1945, masih cukup banyak prajurit Jepang yang belum bisa pulang ke negaranya. Tidak sedikit serdadu Jepang yang dipekerjakan, misalnya di pabrik-pabrik atau sektor lain. Seiring dengan itu, pasukan sekutu, termasuk Belanda, mulai datang ke Indonesia dengan maksud melucuti senjata dan memulangkan para mantan tentara Jepang yang masih tersisa. Dalam Indonesia Merdeka, 30 tahun terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1995 disebutkan pada 14 Oktober 1945 terjadi perlawanan dari 400 mantan tentara dari Nippon Jepang yang dipekerjakan di pabrik gula Cipiring yang terletak sekitar 30 km dari kota Semarang. Saat itu mereka akan dipindahkan ke Semarang, namun melarikan diri dari pengawalan. Ratusan bekas serdadu Jepang tersebut melakukan perlawanan dan kabur ke daerah Jatingaleh. Di sana mereka bergabung dengan pasukan Batalion Kido Butai yang dipimpin oleh Mayor Kido. Latar belakang penyebab terjadinya pertempuran 5 hari di Semarang adalah karena larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Dr. Karyadi tewas ditembak oleh tentara Jepang saat akan melaksanakan tugas untuk memeriksa reservoir Siranda di Candilan, salah satu sumber mata air di kota Semarang. Pemeriksaan tersebut berdasarkan bahwa Jepang menebarkan racun di mata air tersebut. Akibatnya, rakyat Semarang semakin parah dan melakukan serangan balasan kepada tentara Jepang. Siapakah tentara Jepang yang menjadi perwiratnya, yaitu Jenderal Nakamura? Kedatangan mereka ternyata disambut oleh Angkatan Muda Semarang dengan dukungan TKR. Pertempuran pun terjadi selama 5 hari antara kedua belah pihak. Ternyata Kido Butai juga ditampingi oleh pasukan Jepang lain di bawah pimpinan Jenderal Nakamura. Jadi, Jenderal Nakamura adalah pemimpin dari pasukan Jepang. Pertempuran 5 hari di Semarang dimulai sejak 15 hingga 20 Oktober. Pada dini hari tanggal 15 Oktober, kurang lebih 2.000 warga atau 2.000 orang dari Kido Butai mendatangi kota Semarang. Perang ini terjadi di 4 titik di Semarang, yakni daerah Kintelan, Pandanaran, Jombang, dan di depan Lawang Sewu atau Simpang 5. Lokasi konflik yang disebut banyak menelan korban dan berdurasi paling lama adalah di Simpang 5 atau yang kini disebut daerah Tugu Muda. Korban dari pertempuran ini kurang lebih 2.000 warga tewas. Dan
850 tentara Jepang juga tewas. Akhir pertempuran 5 hari di Semarang. Agar pertikaian tidak berlarut-larut, maka digelar perundingan untuk mengupayakan gencatan senjata. Kasman Singo Dimedjo dan M.R. Sartono mewakili Indonesia. Sedangkan dari Jepang hadir Letnan Kolonel Nomura, komandan tentara Dai Nippon. Peristiwa pertempuran 5 hari kemudian dikenang dengan pembangunan Tugu Muda di Simpang 5 Kota Semarang.